Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekin Boy. Ini adalah edisi ketiga dari sharing dan aku bakal share tentang bagaimana cara kita berkoneksi dengan mahasiswa internasional tanpa kita harus kuliah di luar negeri. Sebenarnya sharing ketiga ini masih ada hubungannya ya sama sharing kedua, karena masih sama-sama berhubungan tentang berkoneksi. Kenapa aku pengen ngebawain topik ini? Karena menurutku berkoneksi dengan mahasiswa internasional itu penting banget ya guys. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sistem pendidikannya bukanlah yang terbaik di dunia ini. Masih banyak negara-negara lain yang punya sistem yang lebih oke. Dan jika kita berhasil untuk berkoneksi dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut, maka kita bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan wawasan, misalkan mengenai bagaimana mereka belajar di kampus, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di kampus mereka. Dan bisa saja itu bisa diterapkan secara pribadi dalam pembelajaran kita gitu. Selain itu, misalkan juga nih, ada beberapa matkul di kampus aku yang nggak tersedia tapi di luar negeri tersedia. Nah, aku bisa tanya-tanya tuh ke teman aku yang di luar negeri seputar matkul-matkul itu. Karena sejauh ini aku amati di teknik kimia sendiri ada beberapa matkul yang tidak disediakan oleh kampus aku tapi disediakan di luar negeri. Dan itu menurutku penting banget matkulnya gitu. Jadi untung banget kalau misalkan kita punya relasi internasional. Terus bisa juga nih misalkan kita mau ada rencana studi di luar negeri setelah S1, atau enggak kita juga mau kerja di luar negeri, teman-teman kita yang ada di luar negeri itu bisa ngebantu kita misalkan buat nyari kerjaan, buat nyari kampus yang oke, buat misalkan butuh tumpangan atau enggak butuh guide gitu. Nah, itulah pentingnya kita punya teman mahasiswa internasional. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita simak tips-tips berikut ini. Tips pertama, kembangkan kemampuan berbahasa. Pastinya ini penting banget dan wajib kali ya kalau misalkan kita mau berkomunikasi dengan mahasiswa internasional. Masa kita pengen berkoneksi tapi gak bisa bahasanya, ya bakal susah ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bakal nanya kayak harus jago apa gitu kita belajar bahasanya. Menurut aku sih yang penting kita udah lancar, udah pede gitu ngomongnya ya buat bahasa sehari-hari, ya itu udah cukup sih. Kecuali emang teman-teman punya tujuan lain untuk belajar bahasa tersebut, misalkan mau apply di luar negeri terus butuh misal tes TOEFL-nya sekian. Nah, itu kan berarti kan butuh ya lebih dalam gitu kan belajar bahasanya. Kalau misalkan cuma buat sekedar berkoneksi, ya itu cukup yang sehari-hari aja. Tips kedua, berpartisipasilah dalam kegiatan atau organisasi internasional. Menurutku ini tips yang cukup basic ya untuk bisa berkenalan dengan mahasiswa internasional. Kalau misalkan dalam bentuk kegiatan, contohnya bisa ikut MUN, bisa ikut conference, atau juga lomba-lomba yang udah skala internasional gitu. Kalau misalkan kalian anak organisasi, bisa juga ikut organisasi yang internasional. Tapi mungkin teman-teman susah gitu ya buat nyari organisasi yang skalanya internasional. Nah, sekarang tuh ada yang namanya student chapter. Kalau di kampusku sendiri udah cukup banyak ya ada student chapter. Jadi sebenarnya isinya student chapter tuh ya anak-anak Indonesia juga gitu. Tapi si student chapter ini gampangnya kayak punya cabang lah gitu di luar negeri yang memungkinkan kita untuk bisa berkoneksi gitu antar cabang, istilah gampangnya gitulah. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya apa kegiatan yang mau diambil atau organisasi yang mau diikuti sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman. Karena bisa aja tiap orang punya preferensinya masing-masing dalam kegiatan apa yang mereka mau ambil. Kalau aku sendiri, aku udah pernah ikut konferensi, terus juga aku lagi di student chapter sekarang. Dan menurut aku cukup oke dalam mengenalkan aku dengan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Sampai sekarang aku masih stay in contact gitu. Tips ketiga, ikutilah summer course atau student exchange. Kalau dibandingkan dengan mengikuti kegiatan atau organisasi internasional, menurutku yang kali ini bakal lebih susah ya. Karena apa yang aku tahu, kalau kita mau ikut student exchange atau summer course, itu biasanya butuh berkas yang lebih banyak. Persiapannya bakal lebih banyak gitu. Tapi karena waktu programnya itu biasanya agak bentar ya, bisa ada yang sampai berbulan-bulan bahkan. Nah, itu bisa ngebuat kita lebih punya exposure ke mahasiswa internasional. Kalau misalkan teman-teman berminat buat ikut summer course atau student exchange, teman-teman disarankan banget bisa persiapan jauh-jauh hari. Supaya ya bisa nanya-nanya dulu ke orang yang udah pernah lolos, kayak gimana sih tips-triksnya. Terus juga bisa siapin berkas yang benar-benar terbaik, sehingga memperbesar kemungkinan kita diterima di program tersebut. Tips keempat dan yang terakhir, maksimalkan media sosial yang kita punya. Seperti yang kita ketahui, media sosial ini powerful banget ya teman-teman. Misalkan kita mau networking, apalagi networking internasional. Untuk video ini aku bakal bahas khusus media sosial yang sering dipakai untuk dunia profesional, yaitu LinkedIn. Melalui LinkedIn, menurut aku gampang banget ya buat bisa berkoneksi dengan mahasiswa di luar negeri,
apalagi yang punya jurusan sejenis. Soalnya kita tinggal ketik aja kayak chemical engineering student in bla 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 university. Nanti langsung muncul siapa aja tuh, kita konek-konekin gitu. Aku sangat menyarankan teman-teman bisa aktif di LinkedIn dengan like atau berkomentar atau bahkan bikin post sendiri gitu. Karena ada dua hal yang bisa teman-teman dapatkan secara bersamaan. Pertama, rekognisi dari HR atau senior gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa membantu ngasih insight ke sesama mahasiswa. Aku sendiri punya pengalaman ya, karena bisa dibilang aku cukup aktif di LinkedIn. Waktu itu aku pernah dikontak sama mahasiswa dari Uganda, bayangin coba. Dia nanyain seputar simulasi chemical absorption. Jadi menurut aku emang sangat powerful banget sih buat kita aktif di LinkedIn. Oke, jadi segitu aja tips-tips dari aku. Menurutku buat berkoneksi dengan mahasiswa internasional di zaman yang modern kayak gini udah gak butuh lah kayak biaya yang mahal gitu ya. Udah tinggal bisa manfaatin dari media sosial, manfaatin program-program, itu udah cukup buat kita berkoneksi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.